Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada, terkhususnya di Indonesia. Admin doakan kalian semua sehat selalu. Oke, pada kesempatan video kali ini admin akan memberikan informasi yang penting dan sangat harus pionir itu tahu ya. Jadi informasi apa yang akan admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Oke, kali ini admin tidak akan mereview artikel dari platform X dulu ya. Kita akan berlari di Google dulu ya. Kita akan mereview dari Pintu News. 82 miliar Bitcoin dikendalikan tim inti. Benarkah P-Network atau P tidak terdesentralisasi? Jakarta Pintu News. P-Network kembali menjadi sorotan setelah data terbaru dari P-Scan mengungkapkan bahwa 82,8 miliar Bitcoin atau 82% dari total pasokan 100 miliar dikuasai oleh core team. Konsentrasi kepemilikan yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait desentralisasi proyek. Ditambah dengan jumlah validator yang jauh lebih sedikit dibandingkan blockchain besar lainnya, banyak pihak mulai meragukan apakah P-Network benar-benar berjalan dengan ekosistem kripto yang terdesentralisasi. Simak beritanya ya. Mayoritas pasokan Bitcoin dikendalikan tim inti. Nah, di sini ada fotonya bisa dilihat ya. Kita coba zoom. P Foundation bisa dilihat untuk wallet address, balance P ya. Ada 53 miliar, 24 juta, 4 miliar, 1 miliar. Wow, ini super sangat banyak ya. Data dari P-Scan menunjukkan bahwa 62,8 miliar Bitcoin tersimpan di 6 dompet utama yang dikendalikan oleh tim inti. Selain itu, ada tambahan 20 miliar P yang disimpan di hampir 10.000 dompet yang tidak terdaftar, tetapi terkait dengan tim inti. Dengan demikian, hanya sekelompok kecil orang yang mengendalikan sebagian besar pasokan token yang bertentangan dengan prinsip utama cryptocurrency yang mengutamakan desentralisasi. Di sini ada list of relation, skema, name, type, and owners ya. Bisa dilihat ya. Skemanya public, namanya bisa dilihat beda-beda semua ya. Quorum info ya. PubSub, PublicSqui, Peers Overs, tipenya table, ownersnya stellar semua. Jika dibandingkan dengan Bitcoin, BTC sekarang lagi turun ya, atau Ethereum, distribusi kepemilikan Bitcoin sangat timpang. Sebagai contoh, Bitcoin memiliki lebih dari 21.000 node aktif, sedangkan Ethereum mengoperasikan lebih dari 6.600 node, yang memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak terpusat pada satu kelompok tertentu. Sementara itu, P-Network hanya memiliki 43 node aktif dan 3 validator, sehingga kontrol jaringan menjadi lebih terkonsentrasi di tangan core team. Kurangnya transparansi memicu kekhawatiran. Selain masalah kepemilikan token, transparansi P-Network juga dipertanyakan. P-Scan mengungkapkan bahwa analisis kode sumber dan data on-chain dari jaringan ini masih sulit dilakukan karena keterbatasan akses yang diberikan kepada publik. Tanpa transparansi yang memadai, sulit bagi komunitas untuk mengaudit keamanan dan validasi sistem yang digunakan oleh P-Network. Situasi ini semakin diperburuk dengan pembaruan kebijakan privasi yang mengejutkan, di mana P-Network kini mengandalkan ChatGPT sebagai bagian dari proses Know Your Customer atau KYC. Dengan kebijakan terbaru, mereka menyatakan, kami menggunakan ChatGPT sebagai mitra AI terpercaya untuk mengotomatisasi verifikasi identitas dan meningkatkan langkah-langkah keamanan.
Dengan menggunakan layanan KYC kami, pengguna menyetujui penggunaan ChatGPT dan penyedia AI lainnya yang mungkin diimplementasikan di masa mendatang. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana data pribadi pengguna dikelola, serta sejauh mana keterlibatan pihak ketiga dalam proses KYC ini. Popularitas P-Network terjun bebas hingga 88%. Di tengah berbagai kontroversi ini, popularitas P-Network juga mengalami penurunan drastis. Dari data Google Trends, menunjukkan bahwa pencarian terkait P-Network turun 88% sejak peluncuran mainnet pada 20 Februari. Jadi ini hanya berdasarkan Google Trends ya. Tidak terlalu akurat juga. Admin sudah pernah menggunakan Google Trends. Jadi ini hanya fitur yang bisa digunakan untuk mesin pencarian juga. Mesin pencarian apa yang sedang dicari dan tren di dunia saat ini. Baik di Google, di YouTube, di Wikipedia, dan lain-lain. Pada hari peluncuran, angka pencarian mencapai puncaknya di level 100, namun kini hanya tersisa 12, menandakan bahwa minat masyarakat terhadap proyek ini mulai surut. Salah satu penyebab utama dari kekecewaan ini adalah lamanya periode penguncian token atau lock-up yang membuat pengguna tidak dapat mengakses aset mereka dengan bebas. Akibatnya, banyak pengguna yang mencari alternatif dengan menjual akun mereka demi mendapatkan likuiditas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun P-Network memiliki komunitas yang besar, kepercayaan terhadap proyek ini mulai terkikis karena berbagai kebijakan yang dianggap kurang menguntungkan bagi pengguna. Kesimpulan, meskipun P-Network pernah dianggap sebagai proyek kripto revolusioner dengan konsep mining berbasis mobile, berbagai fakta terbaru justru menunjukkan adanya sentralisasi yang sangat tinggi. Dengan 82% dari total pasokan dikendalikan oleh tim inti, jumlah validator yang sangat terbatas, serta kurangnya transparansi dalam sistemnya, proyek ini masih menyisakan banyak pertanyaan mengenai komitmennya terhadap prinsip desentralisasi. Selain itu, penggunaan ChatGPT dalam proses KYC tanpa pemberitahuan sebelumnya semakin memperburuk citra proyek ini. Ditambah dengan popularitas yang terus merosot, masa depan P-Network kini dipertanyakan. Apakah ini benar-benar cryptocurrency yang terdesentralisasi atau hanya sistem tertutup yang dikendalikan oleh segelintir pihak? Sekarang juga di sini ini hanya promosi ya, jadi admin tidak akan membaca. Jadi berdasarkan P-Chain, untuk keputusan ini, admin juga menyimpulkan bisa saja kurangnya terdesentralisasi. Memang apakah betul P-Scan itu dapat data di mana dan apakah bisa saja juga ya? Salah satu moderator P-Scan itu adalah core team itu sendiri. Kita sebagai pionir juga boleh ya, kita menduga saja, tetapi finalnya tetap pada core team. Dan ini yang menurut admin sangat aneh. Pantesan ya, untuk proses verifikasi KYC itu sangat lama. Loh, kenapa bang sangat lama? Ya cuma pakai ChatGPT ya. ChatGPT kan baru kemarin, itu hanya produk AI yang belum, kalau admin sih belum merasa matang untuk AI ChatGPT ya. Begitu juga banyak AI yang lain seperti Meta AI dan tapi ya terkhususnya untuk ChatGPT lah ya, karena P-Network itu dan pihak core team itu menggunakannya ChatGPT. Nah ini admin menjadi tidak masuk akal, apakah core team itu nantinya serius dalam pengembangan P-Network kedepannya. Dan ini harusnya perlu dipertanyakan ya. Ini sudah 6 tahun loh, proyek ini sudah 6 tahun berjalan. Dan di 20 Februari itu kemarin rilis atau dipublish dalam exchange atau bursa.
Jadi kalau untuk proses seperti ini, jadi sebenarnya admin ingin menolong sobat-sobat pionir. Sobat-sobat pionir itu bingung sebenarnya ya. Makanya admin itu di sini menjadi penengah. Kadang admin membaca komentar kalian untuk memberikan solusi-solusi. Kadang juga ada dari beberapa pionir juga sudah memberikan solusi. Jadi admin tidak membalasnya. Sobat-sobat pionir itu sebenarnya bingung ya. Untuk proses verifikasi KYC itu sebentar lagi penutupan, tapi tidak di ACC. Jadi serba bingung sebenarnya ya. Dan dengan tidak menyelesaikan verifikasi KYC, untuk koin Pi yang ditambang 6 bulan terakhir itu akan dibakar atau dihapus di akun Sobat Pionir. Tapi tidak semua, jika ada juga syarat-syaratnya agar tidak dihapus atau di burn. Jadi itulah sebenarnya admin sebenarnya paham apa yang dikeluh-keluhkan oleh sobat-sobat pionir, tetapi di sini admin tidak punya cukup kekuatan karena admin itu bukan bagian dari core team. Admin hanya penyampai berita, admin juga sama-sama pionir seperti kalian ya. Jadi menurut admin untuk analisis berita kali ini, apakah betul kita akan coba cari tahu kembali ke depannya untuk informasi ini. Betulkah core team memang memegang kendali penuh dalam 88 miliar, 82,8 miliar ya, kurang lebihnya seperti itu tadi ya, dalam koin Pi. Ini bisa saja menjadi pengerusakan harga jika core team itu langsung meng-all in ya. Tidak semua mungkin lewat 1 juta 2 juta koin itu bisa merusak harganya sendiri. Apakah pihak core team tidak memikirkan hal tersebut ya? Nah, pastinya memikirkan ya, cuma kita itu yang tidak sampai dalam pikiran core team. Oke, bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir mengenai berita terbaru yang baru saja admin sampaikan? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman sobat pionir. Bila mana teman-teman sobat pionir itu belum tahu adanya berita terbaru dari channel Zaitech ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.